atas kehadiran saudara pada pementasan teater Lencana. Demi kelancaran dan kenyamanan bersama, kami mohon perhatian sejenak. Mohon menonaktifkan atau mengubah telepon genggam ke mode senyap. Selama pertunjukan berlangsung, kami mengharapkan penonton untuk tidak berbicara, bercanda, atau membuat suara yang dapat mengganggu jalannya pementasan. Demi menjaga konsentrasi para pemain dan kualitas pertunjukan, mohon untuk tidak menggunakan lampu kilat saat mengambil foto atau merekam video. Cahaya dari flash dapat mengganggu para pemeran yang sedang tampil di atas panggung. Kami juga mengimbau agar penonton tetap berada di tempat duduk masing-masing selama pertunjukan berlangsung, kecuali dalam keadaan mendesak. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, inilah pertunjukan Jalan Pulang. Selamat menyaksikan.
Permisi, saya mau nanya, ini petugasnya kemana ya? Nunggu juga, Mas. Pak, dari tadi. Udah lama. Aduh, Pelan-pelan dong. maaf Mas, maaf. Bisa ngomong juga ternyata. Kirain. Apa? Gagu. Bukan Mas. Saya kira nih, suara Masnya ketinggalan di TPS. Di kotak suara. Nggak lucu. Ada yang gak beres ya? Apa yang perlu diberesin Mas? Hidup lo.
Bener juga sih. Tapi maaf lagi nih. Sebenarnya ini di mana ya? Banyak nanya. Dijawab Mas, makanya. Pertanyaan itu dijawab kalau kita tahu jawabannya. Kalau nggak tahu, jawab apa? Iya juga ya. Pertanyaan saya, esensial. Coba kalau pilihan ganda. Enak. Bisa cap, cip, cup, A, B, C, D. Jawabannya pasti karena benar semua. Aduh, lucu lagi. Dapat tiket juga, Mas. Mas dapat. Ini Maaf menunggu. Dari mana aja sih, Mbak? Ganti shift. Mbak. Mbak. Sebenarnya ini di mana sih, Mbak? Selamat datang di lobi transit. Tempat pendaftaran bagi para mantan manusia sebelum akhirnya menyusuri jalan pulang. Mantan manusia. Betul sekali. Anda sekalian kini mantan manusia yang baru saja melewati fase kehidupan di atas tanah. Kini tiba waktunya memasuki alam baru yang disebut Akhirat. salah. Ulangi. Belnya dipencet dulu, Mas ya. Salah bagaimana? Setelah kita hidup di dunia, ya sudah pasti alam berikutnya adalah akhirat. Nekot, salah lagi. Dibilangin bel dipencet dulu. Ngomong kosong. Coba jelaskan. Manusia sering salah paham dengan mengira hidup di dunia. Padahal yang mereka tempati adalah bumi. Bukankah manusia adalah khalifah di muka bumi? Lantas, dunia dan akhirat? Dunia dan akhirat hanyalah konsep waktu. Ibarat sebuah jam, dunia seperti jam pasir yang perlahan akan habis. Atau seperti jam waker yang akan berbunyi ketika waktu telah selesai. Sedangkan akhirat ibarat sebuah jam yang jarum jamnya terus bergerak melewati angka 1 hingga tak terhingga. Oh, pantes disebut lobi transit. Tuh lihat. Jarum jamnya nggak muter. Oh, mohon maaf kalau itu memang baterainya habis belum diganti. Saya masih belum mengerti. Nanti Anda akan paham. Mbak. Jadi kami semua nih udah mati, Mbak. Nggak lagi ngimpi kan, Mbak? Aduh. Mau nyoba, Mas? Pakai beres. Lantas, Anda sendiri siapa? Belum kenalan ya tadi sampai lupa. Sorry. Perkenalkan, saya Almera, sang penjaga loket yang bertugas mendata, memeriksa, mengonfirmasi
menyeleksi dan memverifikasi setiap mantan manusia sebelum akhirnya resmi menjadi penghuni. Kepada para mantan manusia, dipersilahkan untuk mengenakan pakaian yang ada di dalam koper dan tasnya masing-masing, pakaian yang biasa dikenakan selagi hidup di atas tanah. Anda nggak dengar? Ganti pakaian sekarang. Pakaian saya. Compang camping. Bukan gitu, Mas. Udah, Anda nggak perlu malu di sini. Memangnya dulu di dunia ngapain aja? Oh, Anda gembel, pengemis. Mas, saya emang miskin. Tapi saya nih mas, ngeharamin tangan di bawah buat minta-minta. Ya udah bagus kalau begitu. Kalau gitu ganti pakaianmu sekarang. Oh, Anda ternyata sopan. Waduh, sirkus. Waduh, lampu merah. Oh, waduh pesta. Oh, jangan-jangan Anda ini Pennywise, si badut pembunuh. Iya kan? Iya kan ngaku. Sudah semua? Coba sekarang kita mulai dari Anda terlebih dahulu. Silahkan memperkenalkan diri. Hadirin sekalian, perkenalkan, saya Dimas Insan Kamil. Saya pendakwa. Pak Ustadz, Bisa dibilang begitu. Orang-orang mengenal saya dengan sebutan Ustadz Dimas Insan Kamil. Disingkat UDIK. Udik. Nora. Tahu apa Anda? Nama itu disingkat-singkat biar orang-orang gampang mengingat. Banyak loh penceramah seperti saya yang namanya juga disingkat-singkat. Itu namanya marketing. Biar orang-orang kalau mau ngundang saya, ya gampang. Bargaining position. Saya ini populer. Sering isi taklim di radio dan televisi. Makanya ngaji. Bisa diceritakan riwayat hidup Anda? Tentu. Selama hidup di dunia, saya selalu mengajak orang untuk berbuat baik. Patuh terhadap perintahnya,
dan menjauhi segala larangannya. Kebaikan saya tentu banyak. Saya berdiri di mimbar, kata-kata saya dicatat, doa saya diamini. Saya mengajarkan mana yang baik dan mana yang sesat. Pokoknya, kalau saya menegur, itu demi kebaikan mereka. Kalau saya sampai menghakimi, itu demi keselamatan mereka. Tuhan pasti tahu betapa sibuknya saya membela nama. Luar biasa. Cukup. Sekarang giliran Anda yang memakai jas rapih di ujung. Anda. Ngomong kayak ketakutan. Saya Santoso. Bila saya ceritakan apa yang saya kerjakan, satu kata yang muncul di pikiran Anda tentang saya pasti jahat. Saya tidak akan membantahnya. Saya mengambil uang yang bukan milik saya. Saya tahu hitungannya. Saya paham pasalnya. Saya sadar risikonya. Saya terlalu malu untuk bicara. Anda ini pejabat korup. Perbuatan Anda itu sungguh... Duduk kalian berdua. Sekarang giliran Anda. Rambut ayam. My name is Asep. Nama saya Asep. Saya ini orang yang banyak kekurangan, Mbak. Kurang pinter, kurang berani, kurang penting. Di dunia yang katanya keras, Mbak, orang seperti saya nih biasanya cepat hilang. Makanya nih, saya lebih milih jadi badut. Bukan karena saya jago bikin orang ketawa. Bukan, Mbak. Tapi karena saya tahu saya sering jadi bahan ketawaan orang-orang, Mbak. Udah, Mbak. Gak banyak yang bisa saya ceritain tentang diri saya. Saya lebih banyak pasrah aja. Menarik. Yang sabar ya, Sep. Memang tidak setiap orang diberikan kesempatan yang sama. Ada yang memang diciptakan untuk memimpin dan kaya raya seperti saya. Ada juga yang harus susah seperti kamu. Setelah mendengar duduk kalian berdua duduk. Setelah mendengar perkenalan saudara sekalian, saya perlu menginformasikan bahwa telah disediakan tempat khusus berdasarkan perbuatan masing-masing. Apakah Anda sekalian sudah bisa menebak tempat yang pas untuk Anda?
Tentu saja saya yang semasa hidupnya berbuat baik akan dimasukkan ke surga. Sementara dia, si pejabat korup, akan disiksa di neraka. Dan si Asep, kamu ini serba nanggung, Sep. Dibilang jahat, tapi sopan. Dibilang baik, tapi amal ibadahmu receh. Tidak ada surga dan neraka di tempat ini. Ngaco, mana bisa begitu? Kebenaran di sini tidak sama dengan pemahamanmu. Orang baik tidak hanya dinilai berdasarkan amal, dan orang jahat tidak dihitung dari daftar dosa. Lalu, indikator penilaiannya dari mana? Dari niat yang konsisten, dari dampak yang kalian tinggalkan, dari siapa yang kalian sakiti, dan siapa yang kalian lindungi saat tidak ada yang melihat. Amal bisa dipamerkan, dosa bisa disembunyikan, tapi pilihanmu saat tidak ada yang mengawasi, itulah yang kami catat. Di sini, yang paling berbahaya bukanlah dosa, melainkan keyakinan bahwa Anda bersih dari noda, sehingga memandang semua kotor dan bersalah. Tapi, Tunggu dari tadi yang ngomong, dengerin gue selesai dulu, Budi. Capek gue. Sep. Lo kan badut, Sep. Hibur gue dong, Sep. Bete nih gue. tunggu. Kita ini sedang dalam pengadilan. Pengadilan apa sih? Dibilang ini lobby transit. Lobby transit ngerti gak sih? Asik. Main, Sep, main. Maaf Mbak Loket. Almera. Iya. Maaf Mbak Almera. Saya ini baru ulang tahun, Mbak. Nah, pas itu saya ulang tahun. Hari ini 3 bulan lalu. udah lewat dong, Mbak. Tahun depan aja deh. Memangnya tidak boleh dirayakan kalau sudah lewat? Boleh-boleh aja sih, Mbak. Tapi Mbak, saya biasa ngibur anak-anak. Nah, pas lagi sih. Sayangnya juga pernah bocah. Sep. Udah, Sep. Main apa, kek? Ya udah deh. Saya coba ya. Halo Mbak Bumi, halo. Apa kabar dengan Emily? Masih bergizi kan? Kalau pertama, makin roket. Kita tes. Kamu makan dulu ya. Ikut aku ya. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk setengah. Ada yang ketipu. Kalau tepuk setengah itu, lihat aja, ada suaranya loh. Aku contohin. Ngerti dong? Ngerti ya? Ngerti please. Kita coba ya bareng-bareng ya. Oke. Tepuk setengah. Suaranya gede dong. Setengah 2 kali. Setengah 3 kali. Suka ya banget.
Tepuk tangan untuk kita semua yang baik. Stop! Apa lagi sih Udi, ganggu aja. Urusan belum selesai. Urusan apa lagi? Jadi, tidak ada surga dan neraka. Di sini tidak mengenal istilah itu. Lalu, Baca tiket gak sih? Ini tiket. basement. Basement. Rooftop. Kosong. Berarti Anda ini penumpang gelap. Enak aja lo, Tat. Penyusup. Jangan sembarangan, Udi. Itu akan menjadi tempat baru kalian. Dan sebentar lagi yang menjemput akan tiba. Sambil menunggu, Asep. Sep, main lagi, Sep. Sorry, Tuhan, lama amat. Liftnya rusak lagi. Aku jadi harus turun tangga deh. Padahal kemarin aku baru selesai fisioterapi loh. Oh, cantik. Bagus. Lo kemana aja baru nyampe? Ih, gue kan dari B7. B7. Dalam amat. Yang mana sih orangnya? Basement. Tuh. Pemegang tiket basement, saudara. Dimas. Pak Ustadz. Dimas aja. Iya. Dimohon bersiap untuk bergegas menuju tempat baru. Enak aja mau bawa saya. Tolong jelaskan. Seperti apa basement itu? Tenang. Basement itu bukan tempat siksaan, juga bukan hukuman. Lalu, Basement itu tempat kerja. saya sudah bekerja seumur hidup. Ia kan bekerjanya untuk orang lain. Sekarang Anda bekerja untuk diri sendiri. Apa yang akan saya lakukan di sana? Membersihkan. Hal-hal yang selama ini Anda tutupi dengan kata-kata baik. Seperti apa bentuk basement? Seperti apa bentuk basement? Basement adalah ruang sempit. Lantai yang selalu basah. Air mengalir tanpa henti. Mesin tidak
Permisi. Bagaimana dengan rooftop? That's my turn. Seperti namanya, rooftop berada di ketinggian. Tempatnya tidak begitu megah, tapi sangat luas. Cocok untuk menanam sawit. Apalagi cuma 350 dapur MBG. Kecil. Di rooftop banyak angin berhembus lembut. Udaranya sejuk. Dari rooftop kita bisa melihat ke seluruh penjuru, mulai dari ujung paling kanan hingga ujung paling kiri, dari depan hingga ke belakang. Kita bisa melihat seluruh aktivitas taman jalan kaki dari rooftop. Tahu-tahu apa yang paling asyik? Seluruh penghuni rooftop dibebaskan dari segala pekerjaan. Nah, tapi yang bikin aku bingung, banyak penghuni sibuk dengan pikirannya. Saya ini koruptor, Pak. Di dunia jelas itu salah. Saya tidak membantahnya. Tapi tiket saya mengarah ke atas. Itu yang buat saya bingung, Mbak. Kebingungan itu wajar. Banyak penghuni datang dengan perasaan yang sama. Apa maksudnya? Karena mereka hanya menilai dirinya dari satu label saja. Orang jahat. Saya ingin mengambil uang negara. Itu fakta. Saya tidak akan mencari kebenaran, Mbak. Lantas, apa yang Anda lakukan setelah itu? Dari semua uang yang saya ambil, yang tidak pernah terhitung adalah kemana uang itu pergi setelahnya. Kami tahu. Saya melihat rumah sakit tanpa alat. Anak-anak yang sempat sekolah karena sibuk untuk bertahan hidup. Itu kami juga tahu. Sistem jalan lambat, laporan terlalu panjang, dan nyawa tidak pernah mau menunggu, Mbak. Kami juga tahu itu. Saya terpaksa mengambil jalan kotor untuk membersihkan sesuatu yang darurat, Mbak. Ketahuilah bahwa kebaikan Anda tidak akan menghapus kesalahan Anda. Dan kesalahan Anda tidak sepenuhnya meniadakan kebaikan Anda. Lantas mengapa saya mendapatkan rooftop? Karena Tuhan lebih menyukai pelaku maksiat yang bertobat dibanding orang soleh yang selalu merasa dirinya benar. Ini tidak adil. Dit, pengadilan mulu dari tadi. Ini bukan pengadilan. Masih ngeyel aja. Ini lobby transit. Lobby transit, ngerti gak sih? Mohon maaf, saya nyasar. Saya kira tadi belok kiri. Ternyata belok lurus deh. Anda ini siapa? Tak, tok, tak, tok.
Pak, perkenalkan. Saya Andini, Febrian, Mareta, Aprilia, Junita, Julianti. Pasti lahir bulan Februari nih. Bapak, salah. Gagal door prize deh. Mareta. Pasti Maret. Saya juga, Om. Dad, I'm still right. No, no. Juni dong. Dikit lagi. Juli kalau gitu. Jawabannya Salah semua. bagaimana mau sukses? 4 bulan aja nggak bisa. Apalagi ya. Andini, Febrian, Mareta, Aprilia, Junita, Julianti. Lahirnya udah pasti bulan apa penonton? Hijriah. Apa? September, Oktober, Agustus. Emang lu yang lahirin gue? Jawabannya Desember. Terserah. Galak bener. Kayak security Bank Jakarta dong. Selamat datang. Sis. 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 Tajam. Gak kelihatan mukanya nih. Sis. Itu nama di KTP. Andini nama panggung Besti. Nama aslinya? Andi, KW lu. Nama panjangnya siapa? Andi Susilo Widodo Subianto. Ngeri. Andi Susilo Widodo Subianto. Ada keperluan apa? Nuker tiket, Mbak. Kelasnya? Aduh, stop. Ngaco. Apa tahu, Cok? Ngaco. Ngaco. Ngaco ini. Aduh, panco. Baloket, saya yakin di sini ada kekeliruan. Bagian mana yang keliru? Masa iya? Penampilan seperti ini dan dia dapat tiket rooftop. Penampilan saya boleh seperti ini, tapi hidup saya tidak seperti yang Anda kira. Emangnya seperti apa hidup Anda, bencong? Saya bekerja. Saya merias pengantin. Kadang mengamen. Kadang jaga kios kecil kalau sepi. Saya pulang membawa uang yang jelas asalnya. Tetap aja. Pilihan hidup Anda itu keliru. Mungkin. Tapi saya tidak menjual tubuh saya. Saya tidak pernah menjadikan penderitaan orang lain sebagai tangga. Saya tidak minta dipuji. Saya hanya ingin dinilai dari apa yang saya kerjakan. Bukan dari apa yang orang sangka.
Moral bukan cuma soal kerja keras saja. Saya tahu. Makanya saya tidak merasa yang paling benar. Saya hanya tidak ingin merusak hidup siapapun. Lagi pula, tiket rooftop tidak diberikan berdasarkan kesempurnaan moral. Pakaian tidak dinilai di sini. Jubah Anda tidak ada gunanya. Kamu ngapain di sini? Justru Bapak lah, dari tadi Bapak gak pulang-pulang. Jangan panggil Bapak di depan klien. Panggil Mami. Sini ikut Mami. Kamu nggak boleh kesini sendirian, Dit. Mbak, ini anak ya. Nggak bayar kan? Bapak. Bapak. Penampilan seperti ini dipanggil Bapak. Oh siapa? Tadinya kamu Barep. Oh, saya ngerti. Anak pungut ya? Ulangi. Saya cuma mengatakan kesan pertama yang orang lihat. Masa iya? Penampilan kayak kamu, dandan kayak kamu, bisa tiba-tiba punya anak. Anda tahu rasanya memilih tetap hidup saat orang yang kamu cintai mati di hadapanmu. Anak ini lahir dari rahim istriku dengan tangisan terakhirnya. Saya menggendong jenazah ibunya, lalu pulang menggendong bayi. Bapak jangan nangis. Saya tidak pungut dia. Saya kehilangan segalanya dan tetap memilih bertahan karena dia. Tetap saja, secara moral, Jangan pakai kata itu. Kalau kamu tidak pernah menjaga nyawa seseorang dengan tanganmu sendiri. Enak. Jika suatu hari orang bilang kamu bukan anak bapak, ingat satu hal. Bapak selalu sayang kamu. Bapak aku baik om. Kalau aku sakit, bapak kan tidur. Mana aja, emangnya bisa masak? Di tempat setinggi rooftop, biasanya yang jatuh duluan kesombongan tahu. Pikir kamu apa, nak? Kosong. Apa maksudnya? Anak-anak tidak diadili dengan hitungan. Mereka belum membawa beban dunia dan belum cukup lama untuk menyakiti dengan sengaja.
Jadi, dia bebas. Bukan bebas, dilindungi. Mbak, tiket saya kan juga kosong nih. Saya juga dilindungi dong. Mulai dilindungi, bisa aja Noah. Badak Jawa. Share. Emangnya kamu anak-anak? Tapi saya kan biasa bergaul sama anak-anak. Saya yakin di sini ada kekeliruan. Saya yakin semua orang di sini punya kelas. Mbak, kita hanya luntur kali ya? Betul, benar sekali. Semua orang punya kelas masing-masing. Anda, mereka, kalian, kita semua punya kelas. Kalian dapat lembaran? Buka lembaran yang kalian dapatkan tadi. Buka, apa kelasnya? Semua orang punya kelas. Apa kelas kalian? Semua orang punya kelas masing-masing. Tunggu semua di ruang kelas. Cukup. Kekosongan di kolom kelas bukan berarti ada kesalahan, melainkan perlu tes ulang kelayakan penerima tiket. Itu kabar baik apa kabar buruk, Mbak? Setuju. Saya setuju kita melakukan tes ulang kelayakan penerima tiket. Asep doang. Oh, kan udah jelas di basement. Gak mungkin. Saya yakin di sini ada kesalahan sistem. Baik, tidak apa-apa. Dites 1000 kali pun takdir tidak mungkin salah alamat. Saya tidak setuju. Payah. Itu bukti kalau Anda itu salah penempatan. Dengar dulu Pak Ustadz. Saya tidak setuju kalau saya terlibat dalam tes tersebut. Saya malu kalau saya bertemu dengan tetangga di rooftop. Ternyata saya tidak layak di tempat itu. Tuh, dengar Budi. Lu kebiasaan motong omongan orang. Jadi, tesnya gimana nih cinta? Sederhana saja, Rangga. Padang dong. Akan dibagikan kuesioner. Tugas kalian tinggal menjawab. Pertanyaannya Esa yang pilihan ganda, Mbak. Kalau pilihan ganda kan enak. Bisa cap, cip, cup, A, B, C, D. Jawabannya pasti K-nya benar semua. Gak lucu. Lucu kok Om. Saya akan minta bantuan penjaga rooftop dan penjaga basement untuk menjadi juri. Ya, Mela, jika Indonesia Handle. Konsumsinya jangan lupa. Dubai cuiku. Oh, itu anaknya. Bro, bagiin.
pipinya. Ih, cenisan. Tawa, mulu tawa. Baca. Aku pimpin lagi ya. Hanadose. Rahasia terbesar yang kamu simpan. -5. Artikulasinya nggak jelas. Mungkin itu cuma perasaan Mbak saja itu. Juri udah kompeten. Aku pimpin lagi ya. Yersan. Apa rahasia terbesar yang kamu simpan? Bagus. Kita mulai dari yang paling merasa dirinya bersih. Saudara Dimas. Yang lain silakan duduk kembali. Rahasia. Saya tidak punya rahasia. Saya berdiri di mimbar, kata-kata saya dicatat, doa saya diamini. Saya mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Baiklah. Honor ceramah saya tidak pernah saya sebut sedekah. Saya sebut biaya transport. Satu hari bisa puluhan juta. Amplop tebal, transfer bersih. Saya menyebutnya rezeki dari Tuhan. Uang itu saya pakai membeli tanah, apartemen, rumah. Padahal saya tahu bagaimana cara memainkan air mata jamaah. Kapan saya harus meninggikan suara, kapan saya harus menangis. Saya menyebutnya investasi dakwah. Lalu ada santri yang datang meminta bimbingan. Anak-anak yang percaya. Mereka memanggil saya ayah kedua. Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan mereka kehangatan. Berikan mereka belayar. Sesekali
kan empuknya kasur di sana. Tidak seperti di asrama. Cukup Dimas. Santoso. Rahasia terbesar. Saya rasa semua orang di ruangan ini sudah tahu saya koruptor. Tidak ada yang saya sembunyikan. Saya mengambil uang rakyat. Saya potong anggarannya. Saya membuat biaya. Saya penjahat. Selain itu, tidak ada lagi yang saya kerjakan. Kembali. Asep. Saya gak mau, Mbak. Takut ketahuan ya? Bukan, Ubi. Kalau rahasia dibongkar, Pak, itu mah udah bukan rahasia lagi dong namanya. Lagi pula nih, Mbak, ada hal-hal yang cukup saya dan Tuhan aja yang tahu. Walaupun harus saya kasih tahu sekarang nih, Mbak, yang ada saya nanti malah dinilai baik. Atau mungkin saya cuma takut dinilai buruk, Mbak. Udah, Mbak, walaupun harus ketahuan, biarin aja deh. Ketahuan dengan cara yang lain aja. Baik. Andi. Kalian giliran kami. Doain ya, semoga menang. Girls, doain gue ya. Aku bukan rahasiamu. Udah, kamu tadi yang keluar. Rahasia itu ada dua jenis. Ada yang disimpan di tempat terang. Semua orang tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Saya waria. Saya pengamen. Jangan pulang, nonton jangan pulang, dia. Takutnya ada yang keluar lagi. Saya jaga dan besarkan anak saya sendiri. Itu rahasia di tempat terang. Semua orang tahu. Maka rahasia itu disebut rahasia umum. Lalu ada rahasia di tempat gelap. Yang tidak bisa saya ceritakan. Jangankan kalian. Tuhan pun jangan sampai tahu. Jawaban
sudah cukup. Kami sudah mendengar semuanya. Dan keputusan tetap. Mana bisa begitu? Tidak ada revisi. Tiket bukan hadiah. Dan dicetak sebelum kalian sadar sedang dinilai. Saya mengaku. Saya jujur. Harusnya itu meringankan. Kejujuran setelah terungkap, ia tidak menilai. Saya menyesal. Penyesalan itu baik. Tapi setelah semua terlambat, itu hanya kesia-siaan. Kalau begitu, saya koruptor. Tidak itu salah. Tenang, rooftop bukan tempat suci. Ini tidak adil. Yang berdosa ke atas. Yang berdakwah ke bawah. Yang berdakwah belum tentu rendah hati. Yang berdosa belum tentu kehilangan nurani. Tuh, nah. Beginilah kerjaan orang dewasa. Kalau salah debat, kalau kalah bilang sistemnya salah. Kalau benar, tetap debat. Jadi senayang dong. Pak, bagaimana dengan saya nih, Pak? Saya dapat tiket apa? Coba digosok, Sep. Apa ini? Tangkuk lo. Di saya nggak ada. Aduh, di gue juga nggak ada. Mustahil. Semua tercatat. Sep, coba deh. Ejaan lain nama lu, Sep. Nama lengkap lo, Sep. Asep Asep, Saepudin Saipudin, Posasi. Kosasi. Coba digosok lagi kali, Sep. Apa ini lagi? Seleki lu. Nggak ada juga. Berarti benar. Anda ini penumpang gelap. Jangan sembarangan, lu punya mulut. Menyusup. Enak aja lu ya. Ketemu. Sudah saya duga. Anda itu memang pantas di basement, Sep. Asep, Saipudin, Kos, Kos-kosan, Kang. Koswari. Ih, kosasi. Sorry, Sep, salah lihat. Terus, Sep, tegang amat sih lu. Peserta dangdut akademi. Jangan-jangan masih ngececer. Pak, udah nggak usah dicari lagi, Mbak. Mbak, udah. Dulu waktu di dunia, Mbak, saya sering begini, nggak dianggap. Udah, Mbak. Asep, namamu tidak ada di rooftop, tidak ada di basement. Berarti kalau mengikuti prosedur, Asep bebas memilih dong, Mbak. Curang. Mana bisa begitu? Ini sungguh tidak adil. Budi, sekali lagi ngomong keadilan, lu langsung gue eksekusi ya. Berasa orang paling bener. Cari. Jadi saya bebas milih nih, Mbak. Iya, mau ke atas atau mau ke bawah sama aku? Kalau saya nggak milih, Nggak bisa, Sep. Semua harus memilih. di dunia juga begitu, Mbak. Nggak milih katanya itu juga pilihan.
Mbak, ada nggak sih tempat selain rooftop dan basement? Apalagi itu? Kelas VIP. Bukan, Udi. Maksud saya nih, Mbak, tempat yang kebaikan dan keburukan pasti bisa dilakuin. Ada. Di mana, Mbak? Tapi tidak semua orang mendapat kesempatan kembali ke sana. Kalau nama saya nggak ada di daftar, berarti urusan saya belum selesai gitu ya, Mbak? Tiada daya dan upaya terkecuali darinya, cukup hanya dengan Dia sebagai penolong dan penjaga. Dialah Sang Maha. Aduh, anak mami udah pinter ya. Siapa yang ngajarin? Pak, kalau misalkan basement buat pembersihan, kenapa ke semuanya aja ke basement dulu biar adil? Nah, ini anak kecil logis banget. Jadi, jawaban kami barusan tidak mengubah apa-apa. Mengubah kalian, bukan tiketnya. Cuma Ngomong keadilan lagi dong. ntar dieksekusi. Lanjut. Tidak ada pengakuan yang percuma. Waktu kalian hampir habis.
korban diantaranya Dimas, 42 tahun, seorang penceramah mengalami cedera kepala serius. Santoso, 55 tahun, seorang anggota dewan mengalami pendarahan hebat. Andi alias Andini, 38 tahun, saat ini masih dalam kondisi tidak stabil. Dan satu korban anak lainnya pemirsa, atas nama Aditya, berusia 8 tahun, saat ini masih dalam observasi. Dilaporkan masih ada satu korban lainnya pemirsa atas nama Asep, 32 tahun, yang saat ini sempat tidak sadarkan diri namun menunjukkan beberapa respon positif selama beberapa waktu terakhir. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa kondisi para korban kecelakaan diduga karena mobil bermuatan berlebih yang kehilangan kendali. Pihak rumah sakit menyebutkan bahwa kondisi para korban sangat dalam kondisi serius dan sangat membutuhkan donor darah Anda, khususnya golongan darah O dan B. Bagi pemirsa yang memenuhi syarat kesehatan, hendaknya bisa mendonorkan darah Anda, karena setetes darah yang Anda donorkan mengembalikan harapan, mengembalikan seorang ibu, ayah, dan anak kembali ke rumahnya. Kami mengimbau saudara sekalian untuk sekalian mendoakan para korban, semoga tabah menghadapi fase kritis ini. Demikian, Neti melaporkan. Udah siap belum? Ngapain sih? Apaan sih? Ngapain? Cepetan. Nah lu dorongin gue ada sama anak gue ya. Ada aja lo. Ada berat lagi. Lagi ngisi. Siapa ya? Isi angin. Beneran banget sih, Nisa. Alamatnya bener om. Bener kok. Tuh, lihat. Jalan pulang. Saudara, beberapa jam setelah laporan sebelumnya ditayangkan, Rumah Sakit Pusat kembali memberikan perkembangan terbaru terkait para korban kecelakaan di ruas tol Kota. Korban atas nama Dimas, 42 tahun, seorang penceramah yang belakangan diketahui terlibat kasus penyelewengan dana jamaah dan juga pelecehan terhadap beberapa korban, dinyatakan meninggal dunia malam ini. Sebagian orang menyebut ini takdir, sebagian lain menyebut karma. Entahlah, di dunia nyata, sosoknya dikenal sebagai Ilham Mahendra. Orang kamu tahu betapa sibuknya saya membela. Santoso, 55 tahun, anggota dewan yang selama hidupnya cuma bicara soal rakyat
sambil menggerogoti harapnya sendiri. Namun ternyata memiliki belas kasih yang tak pilih kasih. Meski menyelamatkan rakyat, Santoso ternyata tidak selamat. Namun di dunia nyata, Santoso adalah sosok ceria yang bernama Joshua. Sudah menjaga bahan kamu yang tentu panjang dan nyawa tidak pernah lumpuh. Andi alias Andini 38 tahun yang seumur hidup lebih sering ditertawakan karena pilihan hidupnya justru menjadi korban yang paling keras bertahan hidup. Di balik sosoknya yang kemayu, lesu, dan asu, Andini berhasil selamat. Namun sosok aslinya justru yang tak terselamatkan. Ini dia, Pandu. Penampilan saya boleh seperti ini, tapi hidup saya tidak seperti yang Anda kira. Anak Andini bernama Aditya 8 tahun masih terus bertanya, kapan boleh pulang? Sosok yang lugu ternyata kritis di dunia nyata. Ini dia, Ahdan Zidan. Dan Asep 35 tahun, badut jalanan yang bahkan tak punya rumah tetap, menjadi orang pertama yang sadar dan bertanya, korban lain selamat enggak? Aneh ya, kadang orang yang terlihat paling suci justru paling busuk, dan kadang orang yang hidupnya dianggap sampah malah masih sempat memikirkan orang lain. Tak ada jabatan di ruang ICU, tak ada panggung di ruang jenazah, tak ada pencitraan di depan malaikat. Inilah dia Asep alias Rizky Kurniawan. Saya emang miskin, tapi saya mengharap berat tangan di bawah buat bisa. Saudara, di gedung kehidupan yang semerawut ini ada mereka yang menjaga lobi, tempat semua orang datang dengan wajah terbaiknya. Ada mereka yang menjaga rooftop, tempat manusia yang dia menyimpan sepi dan ingin menyerah. Dan ada mereka yang menjaga basement, tempat paling bawah, paling gelap, tempat semua hal yang disembunyikan akhirnya ditaruh. Sebagai penjaga lobi, Lia Musfira. Amal bisa dipamerkan, dosa bisa dipuji, tapi kalau sampai ada yang mengakui, itulah yang kami catat. Sebagai penjaga rooftop, Salsabila Asanya. Tuhan lebih menyukai orang maksiat yang bertobat dibanding orang soleh yang selalu merasa dirinya benar. Sebagai penjaga Batman, Windy. Tidak ada pengakuan yang percuma. Karena kekacauan di atas panggung ini mustahil terjadi tanpa orang-orang yang bekerja diam-diam di belakangnya. Perkenalkan, tim produksi pertunjukan Jangan Pulang, Reza, Syifa, Rafa, Sofiatur, Saleh, Malik, Faiz, Nurjana, Amai, Segi, Ikhwan, Mauli, Aulia, Alif, Tian, Josephat, Lucita, Nandi,
Dira. Penulis naskah dan dramaturgi Ahmad Alfian. Pimpinan produksi Salsabila Asadia. Asisten sutradara Dio. Dan sutradara pertunjukan kita hari ini Ilham Mahendra. Demikianlah berakhir pertemuan kita pada hari ini, teman-teman. Halo, perkenalkan, saya Rido dari Cikini. Gue Jabar dari Cikini juga sama. Tentang pertunjukan tadi ya, sangat menghibur sih. Asik banget, asik. Juga lumayan ngerasa kritik sosial itu berasa dapat gitu ya. Banyak sekali diksi-diksi yang dipakai menjelaskan banyak fenomena sosial gitu. Menarik sekali sebagai suatu pertunjukan seni. Dan sarkasnya sih oke banget sih, sarkas yang ditimbulin dalam di sini, dan diksinya emang paling top. Semua disebut. Iya, pokoknya top banget lah. Suka. Halo, saya dengan EM Yuningsih. Setelah melihat tayangan dari Teater Lencana Jalan Pulang, wih keren, mengajarkan kita untuk seseorang itu tidak perlu sombong dengan amal kebaikannya.